Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng sektor UKM dan juga UMKM untuk memproduksi alat pelindung diri atau APD dalam jumlah yang besar. Pelaku usaha UMKM ini diharapkan dapat memproduksi ratusan APD dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, khususnya bagi mereka yang berada di wilayah Jawa Timur. Banyaknya APD atau hazmat yang dibutuhkan oleh petugas medis dalam menangani COVID-19 membuat Pemkot Surabaya ikut mencarikan solusi, yakni dengan cara menggandeng UMKM untuk ikut membuat APD, bahkan ratusan APD dalam waktu sehari. Sebenarnya bagaimana proses pembuatannya? Mari kita cari tahu. Dinas Perdagangan Surabaya, Jawa Timur menggandeng sejumlah pengusaha UMKM untuk memproduksi alat pelindung diri atau APD dalam jumlah besar. Dalam pembuatan APD, Novi, salah satu pengusaha UMKM, mengaku mendapatkan bahan serta desain APD langsung dari Dinas Perdagangan Surabaya. Bahan yang digunakan merupakan kain berbahan anti-air atau waterproof yang sesuai dengan standar alat kesehatan dari pemerintah. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk menyelesaikan pesanan dari pemerintah daerah. Dinas sih kepinginnya kita tiap hari produksi, jadi jangan sampai medis itu kekurangan APD lagi, begitu. Jadi ya memang bahannya yang memang agak susah dicari ya. Jadi dinas PO lagi kita mengerjakan, jadi bahan datang langsung dikirim, kita langsung kerja lagi begitu. Pinginnya kita terus mengerjakan ini terus sampai selesai. Hingga saat ini, Novi telah mengerjakan lebih dari 350 APD untuk didistribusikan ke berbagai rumah sakit di wilayah Surabaya. Novi pun mengaku tidak mematok harga khusus untuk mengerjakan APD ini. Pelaku usaha mengaku senang bisa ikut berkontribusi dalam melawan penularan virus corona di Indonesia. Dari Surabaya, Fatma Ayu, Fikri Alfadin, Metro TV. Pemirsa, kebutuhan alat pelindung diri bagi dokter dan juga tenaga medis, serta juga kita warga masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga diri agar tidak terjangkit COVID-19. Dengan usaha bersama tentunya tidak akan menjadi masalah bagi bangsa yang besar seperti Indonesia ini untuk bisa cepat memenuhi kebutuhan APD tersebut. Bahkan sejumlah UMKM pun telah memproduksi APD untuk membantu ketersediaan APD di Indonesia. Dan untuk membicarakan seperti apa upaya pemenuhan kebutuhan APD dalam negeri, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype pagi ini dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastra Maja. Selamat pagi, Pak Jemi. Selamat pagi, Bu. Iya, Pak Jemi, bisa dimintai sedikit Pak Jemi sebagai Ketua API, ini bagaimana Pak tanggapannya terhadap pemenuhan kebutuhan APD yang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis kita saat ini, Pak Jemi? Ya, selamat pagi semuanya. Jadi kita ini anggota API ini kita udah inventarisir kurang lebih 18 anggota API yang siap memproduksi APD. Cuman kendala sekarang ini bahan baku yang standar medical itu di seluruh dunia itu lagi kosong. Jadi kita mungkin dengan kementerian juga kemarin dengan Kemenko, dengan Kemenkes dan Kemenperin juga kita ada Vicon juga. Kita istilahkan dengan Kemenkes itu ada APD ring 1 dan ring 2. Jemi sebutkan sudah ada 18 perusahaan yang Pak Jemi katakan siap untuk membantu memproduksi APD untuk pemenuhan kebutuhan APD di Indonesia, Pak Jemi. Ini memang didasari oleh keinginan sendiri atau inisiatif dari teman-teman di API atau memang ada permintaan khusus, Pak Jemi? Ini kita bekerja sama dengan Kemenperin untuk memenuhi kebutuhan APD nasional. Kita juga teman-teman juga sourcing, dibantu dengan teman-teman yang sudah membuat APD medical grade. Dan untuk pembuatan APD ini dikatakan tadi ini pencarian bahan bakunya ini masih menemui kesulitan. Bahan baku seperti apa Pak Jemi yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman perindustrian saat ini? Ya, yang standar medical grade itu dari polypropylene, spunbond, non-woven, plus PE micropolus breathable film. Itu sekarang demand-nya di seluruh dunia itu sangat tinggi. Biasanya itu yang mengekspor itu dari Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Tapi dengan demand-nya seluruh dunia mencari, jadi pada kosong sekarang. Di Indonesia juga sebetulnya ada, di Jawa Timur ada satu perusahaan yang buat. Ya, tapi untuk memenuhi kebutuhan nasional tidak cukup. Oke. Untuk kebutuhannya sendiri ini berapa Pak yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Di kebutuhan kemarin dengan bicara dengan pemerintah perlunya itu 850.000 per minggu
Per minggu. APD Dan saat ini yang untuk proses ya. produksi sudah di angka berapa, Pak Jamie? Proses produksi sekarang ini masih istilahnya meningkat terus. Kita juga dengan istilahkan dengan APD ring 1 itu kan bahan bakunya kan kurang. Jadi kita dibantu dengan teman-teman gitu, kita bikin APD yang istilahnya ring 2. Ring 2 itu dengan bahan baku tekstil, kita kasih water repellent dan antibakteri. Seperti mungkin teman-teman yang sudah membuat, mungkin Sritek dan Pan Brothers juga. Teman-teman di Bandung juga lagi develop kainnya. Mudah-mudahan minggu ini juga sampel-sampelnya bisa diserahkan melalui Kemenperin. Mungkin perlu ditambahkan di sini, mungkin antusias masyarakat itu membuat APD cukup banyak. Tapi saya mohon dengan sangat jangan membuat APD yang abal-abal. Ya, berarti kalau gitu ini, untuk pembuatannya, untuk bahan baku tidak ada masalah ya Pak Jamie untuk bahan baku tekstil? Kita bisa kalau yang ring 1 masalah. Untuk ring 2 tadi yang dari bahan baku tekstil ini masih bisa kita cukupkan sendiri dari produksi. Betul. Dari dalam negeri. Kita mungkin ya dari dalam negeri, kita dengan APD yang kita istilahkan ring 2 ini, kita swadaya ini sedang memperbanyak produksinya. Dan dari Pak Jamie juga katakan ini untuk pembuatan secara gotong royong ini sangat baik, tetapi juga harus memperhatikan guidelines. Guidelines seperti apa Pak Jamie? Dan bagaimana mungkin masyarakat yang memiliki keinginan dan juga inisiatif ini bisa mengakses guidelines sehingga bisa sesuai dengan safety atau healthy procedure yang ada? Ya mungkin untuk ring 2 itu at least mesti ada antibakteri dan water repellent. Bisa dijelaskan atau dielaborasi Pak seperti apa itu antibakteri? Antibakteri mungkin ya kalau mungkin bisa dengan chemical, kita put satu chemical supaya bakteri itu nggak mudah stay di sana. Dengan plus satu lagi ditambahkan dengan water repellent, mungkin air tidak cepat nembus. Dan sejauh ini kalau misalkan dari perusahaan dan asosiasi API sendiri Pak Jamie, sudah berapa banyak perusahaan di bawah API yang sudah mempersiapkan dan juga memproduksi secara massal APD untuk ring 2 ini? Untuk APD ring 2 ini kita siapin mungkin 10 yang sudah siap. 10 yang sudah siap. Untuk 8 ya, lainnya bagaimana Pak Jamie? Kesiapan lainnya mereka siap. Justru kita sekarang lagi dengan swadaya teman-teman itu lagi develop kainnya. Begitu hari ini juga kainnya dari satu perusahaan juga mereka akan bagikan. Setelah bagikan kita tes, hasilnya layak pakai. Setelah layak pakai kita akan produksi secara massal. Oke Pak Jamie, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Jamie. Mohon tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami kembali sesaat lagi setelah jeda. Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kami bersama dengan Pak Jamie melalui sambungan Skype. Pak Jamie, tadi dikatakan bahwa 8 perusahaan lainnya ini masih dalam tahap pengembangan untuk memproduksi APD dengan standar ring 1 keselamatan kesehatannya. Pak Jamie, ini kapan kira-kira siap untuk bisa diproduksi dan juga disalurkan, didistribusikan Pak Jamie? Kalau yang ring 1 sebetulnya anggota API itu ada kurang lebih ada 2 perusahaan yang sudah memang sekarang membuat. Tapi kan dengan kebutuhan nasional yang sangat tinggi, kita lagi mengembangkan anggota yang lain yang sekarang ini lagi nunggu bahan baku datang. Mungkin Jumat ini kita lagi untuk trial 1.500 APD datang by air freight. Setelah 1.500 ini kita akan untuk anggota kita akan biasakan coba mereka membuat APD yang medical standard dengan harapan mungkin 30.000 APD lainnya bahannya mungkin akan tiba menyusul. Untuk memang daerahnya sendiri Pak Jamie? Untuk ini kebanyakan yang daerahnya ada di Jawa Barat tuh. Oh, Jawa Barat. Jawa Tapi Barat. ini kebetulan juga dibutuhkan oleh seluruh Indonesia atau seluruh pelosok negeri. Ini bagaimana dengan sistem penyaluran atau distribusinya nantinya Pak Jamie? Kita akan bekerja sama dengan Kemenperin, Bu. Seperti apa Pak nanti skema pendistribusiannya kira-kira? Mungkin sesuai dengan arahan satu pintu, arahan dari Pak Menteri juga, apa yang kita bisa kerjakan kita koordinasikan dengan perindustrian.
Jadi Oke. begitu semua perkembangan yang ada di anggota kita laporkan terus ke Kemenperinko. Dan Pak Jemi, ini terlepas juga dari kebutuhan dari pembuatan APD yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ini tentu saja tidak bisa kita lupakan bagaimana perindustrian tekstil saat ini seperti apa, Pak Jemi, kondisinya mungkin bisa diberikan gambaran juga kepada masyarakat. Ya mungkin banyak yang sudah tahu order dari luar yang minta di hold, pengirimannya dari dalam negeri juga sama. Jadi kita sekarang kan garment-garment yang membuat untuk lokal untuk bisa membantu membuat APD yang layak pakai. Ya, istilahnya APD yang ring 1 dan ring 2 yang kita istilahkan dari API dan pemerintah. Mungkin yang kita bisa lebih banyak berbuat itu mungkin kuantitinya APD ring 2, Bu. Baik Pak Jemi, kalau untuk industri tekstil secara umum seperti apa Pak Jemi? Kondisinya dari hari ke hari, minggu ke minggu, yang mengurangi kapasitas produksinya makin banyak. Oke, mengurangi kapasitas produksinya semakin banyak. Dan bagaimana ini teman-teman menghadapi tantangannya seperti apa Pak Jemi? Kalau misalkan Pak Jemi melihat kondisi yang ada. Ya mungkin salah satunya yang kita usahakan mereka switch dari yang